berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab itu mengetahui kepribadian nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui kepribadian anak-anak mereka sendiri. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Beberapa hal diantaranya menanyakan tentang hakikat roh. Nabi-nabi terdahulu itu nggak ada yang tahu tentang roh. Orang-orang Quraisy ketika itu mengembargo kabilah Nabi. Mana bentuk embargonya? Nggak boleh jual beli dengan kabilahnya Nabi Muhammad, nggak boleh menikahkan anaknya dengan kabilah mereka. Nah, ada 3 tahun belakangan dalam riwayat sampai bagaimana sengsaranya mereka makan dedaunan yang kering sampai tenggorokan mereka itu lecet. Itulah bagaimana Allah mentarbiyah generasi terbaik dari kalangan sahabat sehingga lahir pejuang-pejuang yang mulia. Akan juga Allah itu ingin menunjukkan kepada masyarakat ketika itu untuk menghilangkan semua alasan. Seakan-akan ketika nanti datang syariat sudah tidak ada alasan lagi. Kalian mau cari alasan apa? Ini Muhammad dari dulu sudah orang yang kalian percaya, orang yang paling jujur. Kok sekarang tiba-tiba kalian dustakan, itu sebabnya apa? Berarti tidak lain sebabnya karena apa yang dia bawa. Jadi sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والوراء وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, utamanya adalah iman, Islam, ihsan. Karena ini adalah kenikmatan yang agung yang senantiasa harus kita syukuri. Karena tanpa keimanan, tanpa adanya Islam, niscaya hidup kita di dunia ini tidak ada gunanya ya. Karena sesungguhnya dunia ini adalah darul ibtila, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya untuk apa? Untuk beramal. Untuk Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik menanam, siapa yang paling baik mencari perbekalan untuk kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu juga lebih baik dan juga lebih kekal. Kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya ya banter-banter 70 tahun, 80 tahun ya. Pol-polnya 100 itu pun sudah jarang sekali. Sangat sedikit sekali umur kita dibandingkan umat-umat terdahulu yang sampai ratusan tahun ya. Nabi Nuh sampai sekitar 950 tahun dan yang lainnya. Umur kita sangat pendek, sedangkan kehidupan akhirat yang mana di padang mahsyar saja manusia di sana menunggu sampai 50.000 tahun. Tentunya tanpa amal kita akan sengsara di kehidupan yang lebih abadi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita semua, yang mana kita harapkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada lagi yang bermanfaat selain keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan itu kita berhak dan semoga termasuk menjadi golongan yang Rasulullah SAW diberikan syafaat, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan kita termasuk dari golongan yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga sebelum masuk ke materi, senantiasa kita tidak lupa menata niat kita dalam mencari ilmu, juga meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah adalah nikmat terbesar kedua setelah keimanan. Salah seorang sahabat pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairaka ba'daha." Wahai Rasulullah, katakanlah padaku sebuah perkataan yang mana aku tidak bertanya lagi kepada orang selainmu. Nah, sahabat ini minta sebuah nasihat yang sangat agung. Jadi perkataan yang sangat penting. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, sebagai satu-satunya ilah pengatur yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, meyakini Allah Subhanahu wa taala juga dengan segala sifat dan juga nama-nama yang mulia. Kemudian istiqamah di jalan itu, di jalan syariat itu, tentang apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah istiqamah. Dan di antara bentuk istiqamah salah satunya adalah kita senantiasa menambah keimanan kita dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, rahmat, sakinah dan juga pahala, tentunya keberkahan bagi orang-orang yang ada di majelis itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang sudah sempat kita mulai di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab yang kita baca adalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, ya, fi dzikri hali asyrafil bariyah. Kitab Urjuzah Mi'iyah. Ya, ini kitab nazam syair yang berisi tentang kisah atau sejarah Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi, ya, yang meninggal tahun 792. Kita kemarin sampai pada bait di mana Nabi SAW setelah kakeknya meninggal ketika umur Nabi SAW 8 tahun, kemudian beliau tinggal bersama pamannya, yang mana namanya adalah Abu Talib, ya, pamannya yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib, ya. Ya. Nabi tinggal bersama pamannya atas wasiat dari kakeknya, karena Abu Talib ini adalah saudara kandung dari Abdullah, ayahnya Nabi. Paman Nabi ada beberapa, ada Abbas, ada Hamzah, ada Aqil, ada Abu Jahal juga termasuk. Tapi di antara paman yang paling dekat dengan beliau adalah Abu Talib, karena dia adalah saudara seibu, ya, saudara kandung seibu dari ayahnya, yaitu Abdullah. Maka kakeknya pun mewasiatkan Abu Talib untuk mengasuh Nabi sepeninggal beliau. Hanya beliau tinggal bersama pamannya. Nah, sehingga dan di sini di bait ke-13 muallif mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullah taala nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain, wa sara nahwa asy-syami asyraful wara fi 'ami 25 dzukura. Ya. Dan sara siapa, dan melakukan perjalanan siapa Nabi kemana, ke Syam. Nah, asyraful wara yaitu Nabi sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, fi 'ami 25 dzukura, di tahun
beliau di umur beliau yang ke 20. Ini sebelumnya ini rihlah yang kedua. Tapi rihlah yang pertama, wa dzaka ba'da wa thumma Abu Thalib bin al-ammu kafal khidmatuhu thumma ila Syam rohal. Ya. Rihlah pertama, perjalanan pertama Nabi ke Syam adalah umur Nabi masih 12 tahun. Wa dzaka ba'da amihi tsani asyar wa kana min amri bahira mashtahar. Nah, kemarin sempat kita singgung kisah kejadian ini di mana di tengah jalan sebelum sampai ke Syam, ketika itu masih sampai di sebuah tempat namanya Busra. Nabi yang ketika itu masih berumur 12 tahun, itu ketika itu dibawa oleh pamannya. Jadi pamannya Nabi itu betul-betul sayang sama Nabi. Walaupun qadarullah nanti Allah takdirkan lain, pamannya ini meninggal dalam keadaan kufur, nggak beriman kepada Nabi. Tapi hakikatnya beliau sangat sayang. Nah, sampai kenapa paman Nabi itu memutuskan untuk membawa Nabi ketika masih kecil untuk ikut berdagang ke Syam? Di antaranya adalah bentuk kasih sayangnya. Kenapa? Karena kalau ditinggal sendirian di Makkah nggak ada yang merawat. Karena yang paling perhatian ya pamannya ini. Maka di umur 12 tahun beliau diajak ke Syam supaya ikut ya, dan supaya tetap bisa diawasi oleh paman beliau sendiri, yaitu Abu Thalib. Ya. Dan di sanalah wa kana min amri bahira mashtahar. Di sanalah terjadi kejadian beliau bertemu dengan seorang rahib namanya Bahira. Beliau adalah seorang Nasrani yang juga mempelajari kitab-kitab terdahulu, ya, Injil dan juga kitab-kitab umat terdahulu. Yang mana di kitab-kitab umat terdahulu, termasuk juga di Injil, nubuat tentang kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman itu sudah dikabarkan, sudah dibicarakan secara jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu mengetahui kepribadian nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui kepribadian anak-anak mereka sendiri. Maka mendengar ayat ini Umar bin Khattab penasaran. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dulunya orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Dia termasuk ya bisa dibilang cendekiawan orang Yahudi di Madinah. Kemudian ketika mendengar dakwah Nabi ke Madinah, beliau menanyakan beberapa hal yang mana pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Ya, beliau menanyakan beberapa hal, diantaranya menanyakan tentang hakikat roh. Ya, hakikat roh. Beliau menanyakan tentang hakikat apa itu roh. Dan adatnya nabi-nabi terdahulu itu nggak ada yang tahu tentang roh. Maka beliau sampai mengatakan, saya akan mengetes Muhammad tentang roh. Kalau dia menjawab berarti dia bukan nabi. Maka dia bertanya kepada Nabi tentang hakikat roh. Nabi pun mengatakan, membaca sebuah ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan kalian wahai manusia, orang-orang Yahudi itu menanyakan tentang hakikat roh, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beriman. Namanya Abdullah bin Salam. Nah, Umar bin Khattab ketika mendengar ayat tadi bahwa hakikat orang-orang Yahudi itu mengetahui nubuat kenabian dijelaskan dalam kitab mereka, Umar mengatakan, apakah betul kalian itu mengetahui sifat-sifat kenabian dalam kitab kalian? Ya. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya yang di langit untuk menyampaikannya kepada utusannya di bumi, dan kita mendengar itu dalam kitab-kitab kami. Betul-betul jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka dulu menggambarkan sosok Nabi. Bahkan sampai Abdullah bin Salam ini mengatakan, bahkan lebih jelas daripada kami mengetahui anak-anak kami. Karena anak-anak kami, kita tidak mengetahui apa yang dia sembunyikan antara dia dan ibunya. Saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab kami terdahulu sampai menjelaskan detail bagaimana ciri-ciri kenabian. Itulah hakikat orang ahli kitab, orang Yahudi, Bani Israel itu
tidak mengimani Nabi Muhammad bukan karena tidak tahu, bukan karena tertutup pengetahuan mereka, bahkan mereka tidak mengimani itu karena benar-benar tahu. Ya, karena tahu, tapi yang menghalangi mereka adalah al-hasad, rasa dengki, kesombongan yang itu menghalangi mereka semua. Mereka mengira bahwasanya Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang lain. Ya. Maka kaget. Padahal orang-orang Yahudi dulu ketika di Madinah itu sudah sampai mereka mengejek orang-orang Ansor. Nah, jadi di Madinah itu ada dua kabilah yang besar, itu namanya Aus dan Khazraj. Di Madinah dulu itu terkenal dengan kampung yang suka tawuran antara dua kabilah ini. Nah, maka Aus itu ada backingannya dari salah satu kabilah Yahudi, Khazraj juga. Nah, tapi orang-orang Yahudi itu cuma memanfaatkan pertengkaran kaum ini untuk kepentingan mereka. Nah, nanti dari sisi ekonomi dipanas-panasi ya, dari sisi ini, dari sisi ini. Nah, dibuat kepentingan ya. Jadi tidak akurnya mereka supaya orang Yahudi di belakang yang ngompor-ngompor ini supaya tetap mempunyai tempat di sana. Bahaya kalau mereka bersatu mereka bisa terusir. Karena Yahudi ini pendatang. Dan hakikatnya seperti itu di mana-mana, selalu menjadi benalu mereka. Ya. Maka kebiasaan orang-orang Yahudi dulu itu mereka mengejek orang-orang Ansar. Mereka mengatakan, oh nanti kalau sudah datang Nabi akhir zaman, kita akan memerangi kalian bersama Nabi kami, karena kalian adalah kaum-kaum yang kafir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengabadikan itu dengan menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Ya. Dan ketika datang kepada mereka kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan kitab-kitab terdahulu ya. Jadi Al-Qur'an ini posisinya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal dulu mereka sebelum datangnya Nabi itu membangga-banggakan, oh nanti datang Nabi akhir zaman kita bakal gempur kalian karena kalian kaum kafir. Tapi ternyata ketika Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus Nabi Muhammad, mereka apa? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Tapi ketika Allah datangkan apa yang sudah mereka ketahui, nah, kafaru bih, mereka mengkufuri itu semua. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala yang tersisa bagi orang-orang yang kafir. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah selalu yang kita baca mensifati mereka, dan kita juga disuruh untuk berlindung kepada Allah dari sifat-sifat mereka. Ketika kita mengatakan, kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang Engkau beri nikmat. Siapa itu orang yang diberi jalan, yang orang yang diberi nikmat? Mereka adalah para syuhada, para nabi, anbiya, orang-orang soleh, dan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Kemudian bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Kata ulama tafsir, al-maghdub itu adalah Yahudi. Kenapa? Mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka tahu itu nabi. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Sangat jelas sekali dalam kitab-kitab mereka. Bukan hanya itu, mereka juga mengetahui berbagai macam syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya larang dalam kitab mereka juga riba. Tapi di Madinah mereka membuat pasar yang isinya semua riba. Makanya Nabi ketika datang pertama kali ke Madinah, setelah bangun masjid itu bangun pasar. Karena pasarnya Yahudi ini riba semua. Padahal mereka tahu riba itu haram. Tabiat mereka itu selalu
mengakali, ya, selalu menyelisihi, nggak mengamalkan ilmu, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Mengapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi dua-duanya ini tercela. Punya ilmu nggak diamalkan tercela, beramal tanpa ilmu tercela. Tidak mengamalkan ilmunya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beramal tanpa ilmu juga sesat, karena dia ya tidak berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, ini juga orang yang sesat, orang-orang yang bodoh. Nah, jadi itu ketika bertemu dengan pendeta Bahiro ini, karena tahu tanda-tanda Nabi yang padahal waktu itu umurnya masih 12 tahun, langsung dia nyeletuk ke pamannya ketika itu bersama Abu Thalib. Siapa anak ini? Oh, anak ini anak saya. Karena Abu Thalib itu saking sayangnya sama Nabi Muhammad, manggil dia anak saya. Pendeta ini nggak percaya, nggak mungkin ini anak kamu. Akhirnya baru ngaku, memang bukan, ini anak saudara saya, ponaan. Oh iya, berarti kamu betul. Kemana bapaknya? Katanya bapaknya sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal. Baru pendeta ini mengatakan, oh iya betul, sekarang lebih baik kamu bawa pulang anak ini, karena kalau sampai orang Yahudi mengetahui, anak ini tidak akan selamat. Karena kalau orang Yahudi mengetahui dan dia masih kecil dan dalam keadaan safar seperti ini, orang Yahudi nggak bakal ridho, karena tahu ternyata nabinya ini bukan dari mereka. Itulah hakikat bagaimana sifat hasad, dengki itu merusak. Dengki ya, Bani Israel itu punya rasa kedengkian yang tinggi. Kalau lihat, oh ternyata kenikmatan itu tidak ada dalam mereka, mereka akan sebisa mungkin bagaimana cara menghilangkan kenikmatan itu yang dimiliki orang lain. Harus mereka punya kenikmatan itu. Nah, maka 12 tahun ini sebagai sebuah tanda di mana Nabi itu punya kemuliaan, punya sesuatu yang tidak biasa, yang mana ini bisa dari langsung oleh pamannya sendiri. Maka di antara sebab kenapa sampai paman Nabi itu betul-betul gigih membela Nabi dalam keadaan genting, susah payah, sampai pernah diembargo oleh kaumnya sendiri, yang menyelamatkan, yang menyokong tetap adalah pamannya. Karena salah satunya kejadian ini, bagaimana dalam keadaan di umur yang masih belia saja sudah ada tanda-tanda yang tidak biasa. Bahkan paman sendiri jadi tak saksi dalam perjalanan ke Syam, ke Syria itu, bagaimana dalam perjalanan awan itu menaungi pohon-pohon saling merunduk untuk melindungi Nabi dari panas matahari. Itu salah satu faktor juga bagaimana akhirnya itu menumbuhkan rasa yang tidak biasa, bagaimana Abu Thalib juga sebenarnya dalam dirinya yang paling dalam itu mau tidak mau dia mengakui ada sesuatu yang tidak biasa dalam diri ponakannya ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasara nahwa Syami asyraful wara fi 'ami 25 dzkura li ummina Khadijatin muttajira wa 'ada fihi rabihan mustabsyira. Dan beliau melanjutkan perjalanan, beliau melakukan perjalanan lagi ke Syam, ke Syria untuk berdagang, itu di umur yang ke-25 tahun. Dalam rangka apa? Berdagang, dia berbisnis, bekerja sama dengan mitra bisnisnya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, yang mana nanti akan menjadi istrinya. Jadi li ummina Khadijatin muttajira wa 'ada fihi rabihan mustabsyira. Nabi berangkat ke Syam itu membawa harta Khadijah. Jadi ketika Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha itu mendengar akan sifat Nabi yang dipercaya, yang betul-betul perangainya, akhlaknya bagus dan sangat amanah. Khadijah ini sebelumnya beliau memang adalah tokoh ya, wanita janda, tokoh yang memang secara nasab juga mulia di tengah-tengah kaum Quraisy, terpandang, dan memang
terkenal dengan bisnis biasanya bekerja sama dengan beberapa orang untuk dia menitipkan hartanya untuk didagangkan. Ya. Dalam fikih ini disebut dengan qirad. Jadi qirad itu salah satu akad muamalah. Jadi ada sahibul mal, ada yang punya harta, ada amil yang bekerja, ada harta, ya. Kemudian ada pekerjaan, juga nanti keuntungan, ada keuntungan yang dibagi. Namanya qirad, sebagian membahasakannya dengan mudharabah. Jadi di sana nanti sang pemilik harta ini akad, antum bekerja dengan harta saya ini, misalnya di dalam hal apa, perdagangan pakaian, bawa pakaian, nanti keuntungan maupun kerugian dibagi jadi dua. Ini salah satu yang disyariatkan dalam Islam, mudharabah. Nah, Nabi itu akadnya mudharabah atau qirad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi berangkat ke Syam ini dengan budaknya Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan, ini laki-laki. Ya, istilahnya ya, asistennya Khadijah yang dimana sebelum berangkat Khadijah itu sudah wanti-wanti ke Maisarah. Ya, kamu pergi sama Muhammad sambil dilihat bagaimana nanti sikap dia, bagaimana pribadi dia, karakter dia selama perjalanan dan ketika berdagang. Kemudian melakukan perjalanan ke Syam. Yang kedua ini umur beliau Nabi Muhammad 25 tahun. Di Syam, Masya Allah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keuntungan yang tidak biasa ya, berlipat-lipat, sehingga bisa dibilang perdagangannya di Syam itu sukses. Pulang akhirnya diceritakanlah oleh Maisarah bagaimana cara Nabi berjualan, bagaimana beliau dalam perjalanan akhlaknya yang mulia, sangat amanah, sangat jujur terhadap pembelinya, sehingga itu semakin menambah keyakinan Khadijah untuk peminangnya. Maka atas dasar keyakinan itu Khadijah meminta temannya untuk melamarkan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lamaran itu diterima. Dan Khadijah yang sebagaimana disebutkan dalam beberapa athar adalah termasuk wanita yang mulia. Bahkan disebutkan dalam athar di antara wanita yang mulia ini adalah selain Maryam bintu Imran juga Khadijah bintu Khuwailid, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijatun bintu Khuwailidin. Dan sebaik-baik perempuan itu adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baik perempuan juga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya, itulah Khadijah yang mana sebelumnya pernah menikah sebelum dengan Nabi Muhammad. Beliau sempat menikah dengan dua orang. Yang pertama adalah Atiq bin A'id At-Tamimi. Juga yang kedua beliau menikah dengan Abu Halah atau dikenal dengan Hindun bintu Zurarah bin Zurarah. Ini suami sebelum Nabi. Kemudian beliau menikah dengan Nabi. Terkait dengan pernikahan Nabi dengan Khadijah ini ada beberapa poin penting. Ya, ada beberapa poin penting karena dalam dunia akademis, dalam dunia dunia pemikiran ini terjadi perang pemikiran, Ghazwatul Fikri, di mana orang-orang Barat yang mempelajari Islam dengan tujuan untuk merusak Islam itu menuduh bahwasanya Nabi itu tukang kawin, ahli syahwat, dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan bermacam-macam. Bahkan yang terakhir kemarin bagaimana Presiden Perancis dan tidak sekali itu saja, sebelumnya memang sudah terkenal bagaimana beliau bagaimana dia
dia presiden Perancis itu betul-betul sangat berani sekali menghina Nabi, memang dengan hujah sembunyi di balik kebebasan berpendapat atau HAM. Ya, dengan tujuan bermacam-macam ya, buat karikatur apalah yang macam-macam tentang Nabi itu ahli syahwat dan yang lainnya. Naudzubillah. A'adzanallahu wa iyyakum. Padahal ketika mau dibahas dengan jujur, Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah di umurnya yang ke-25 tahun. Umur Nabi 25 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah itu kurang lebih ya hampir sekitar 25 tahun juga. Karena Nabi menikah tahun umur 25 tahun, diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Ya. Kemudian Khadijah wafat itu di sekitar tahun ke-9 atau ke-10 kenabian. Berarti sekitar 25 tahun Nabi hidup bersama Khadijah. Berarti 25 tahun ini juga Nabi hanya menikah dengan satu istri. Padahal kalau mau dilihat dengan jujur juga, bayangkan ini Nabi umur masih dalam usia-usia yang sangat membara ya, usia muda, 25 tahun. Ya, 25 tahun menikah dengan janda. Berarti yang dilihat pertama bukan karena fisik. Bukan karena, kalau memang dipandang Nabi itu ahli syahwat, kenapa nggak menikah dengan yang lebih muda di usia 25? Bahkan Khadijah adalah istri pertama Nabi, dan selama menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan orang lain. Padahal itu di usia-usia muda Nabi, usia yang dikatakan ya darah mudanya Nabi lah. Kalaulah memang Nabi dituduh dan tuduhan itu benar bahwa beliau ahli syahwat, niscaya ya, harusnya di umur usia-usia muda ini beliau melakukan itu, menikah dengan yang lebih muda, menikah dengan lebih dari satu. Bahkan ya, adat bangsa Arab ketika itu istri itu nggak terbatas, bisa berapa saja. Bahkan ada budak ketika itu, ada amah perbudakan. Dan ketika itu tentu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ya tentu belum ada syariat. Kalau mau Nabi menambah istri atau ada budak, dan itu di adat masyarakat Arab ketika itu bukan hal yang tercela, bahkan biasa. Tapi bagaimana Nabi betul-betul menjaga ini? Nabi senantiasa dengan Khadijah selama 25 tahun. Itu betul-betul seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah menata sedemikian rupa sehingga sebenarnya tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk menuduh atau mencari celah lubang untuk menjatuhkan Nabi, mulai dari hal-hal apapun. Maka sebenarnya ini bisa dibalik. Mereka hanya fokus pada Nabi menikah dengan banyak istri, padahal itu terjadi setelah Khadijah, yang mana pertama usia Nabi sebenarnya sudah tidak muda lagi, di atas 50 tahun. Kemudian kalau mau dirinci lagi, bahwa Nabi menikah dengan setiap perempuan itu nanti ternyata ada sebab-sebab. Bukan kemudian Nabi pengen kemudian nikah, enggak. Mulai dari Aisyah ada beberapa sebab. Seperti ada Zainab. Bagaimana di sana ada sebab tersendiri juga. Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul membatalkan adat adopsi yang waktu itu sudah sangat parah. Jadi mereka dulu masyarakat Arab ketika sudah mengadopsi seorang anak itu sampai bisa merubah nasabnya dirubah. Jadi pokoknya mereka akhirnya terjadi nasab itu semerawut, padahal anak adopsi tapi nasabnya pun sampai dirubah. Ini nggak boleh. Akhirnya itu Allah ingin membatalkan itu, ingin dan menghilangkan adat itu. Maka Zainab yang sebelumnya dinikahi oleh anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Harithah, itu Zaid bin Harithah setelah menceraikan Zainab langsung dinikahi sama Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menikahkan juga langsung Allah. Nah, kalau ditanya satu-satunya wanita di dunia ini yang walinya langsung Allah ketika menikah ya cuma Zainab ini. Nggak ada wali nikah lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menikahkan. Sebenarnya nggak ada celah untuk orang-orang kafir ini untuk mencari celah menjatuhkan Nabi.
Nah, itu. Kemudian fakana fihi aqduhu 'alaiha, dan di usia 25 tahun Nabi ini melakukan akad nikah, wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha, dan juga melakukan membina rumah tangga dengan Khadijah. Nah, di usia yang ke-25 tahun ini, yang mana nanti akan terjadi, kalau kita baca lebih dalam di kitab-kitab sirah, pokoknya fadilah Khadijah itu sangat banyak. Nabi Muhammad tidak pernah cemburu melebihi cemburunya Nabi kepada Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal pun Nabi masih cemburu. Maksudnya masih apa? Bukan masih cemburu, masih betul-betul menyayanginya, sampai membuat istri-istri yang lain itu cemburu. Nabi itu sering, zaman di Madinah Khadijah sudah meninggal tentunya, itu sering ngasih makanan gitu, ini kasihkan ke teman-temannya Khadijah, ini kasihkan ke teman-temannya Khadijah, oh ini berikan ke teman-temannya Khadijah. Oh, setiap kali mengingat Khadijah beliau akan menyebutkan sesuatu yang baik, sampai Aisyah dalam sebuah riwayat itu sampai jengkel, sampai mengatakan laqad abdalakallahu khairan minha. Bahkan beliau mengatakan in hiya illa ajuzan wa qad abdalakallahu khairan minha. Sungguh wanita itu tidak lain adalah cuma wanita janda yang sudah tua, yang Allah telah menggantikan yang lebih baik dari dia. Aisyah saking jengkelnya sampai seperti itu. Tapi Nabi tidak terima. Nabi mengatakan wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Wallah, Allah tidak pernah memberiku ganti yang lebih baik daripada dia. Amanat bi hina kafaru. Nah, bagaimana Nabi mensifati Khadijah? Dia itu beriman kepadaku ketika orang-orang lain mengkufuriku, tidak percaya kepadaku. Wasaddaqatni hina kadzabu, dan dia adalah orang yang membenarkanku ketika yang lain mendustaiku. Ya. Dan yang ketiga adalah dia adalah orang yang senantiasa menyokongku dengan hartanya, ketika orang-orang lain itu mengembargo diriku atau tidak menolong diriku. Ya, bayangkan Nabi di tahun ketiga atau keempat kenabian selama 3 tahun ya, sampai tahun ke-6 kalau tidak salah itu diembargo. Di orang-orang Quraisy ketika itu mengembargo kabilah Nabi, Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Nah, itu diembargo. Gimana bentuk embargonya? Nggak boleh jual beli dengan kabilahnya Nabi Muhammad, nggak boleh menikahkan anaknya dengan kabilah mereka. Nah, jadi nggak boleh menyapa mereka. Mereka akhirnya diasingkan ke sebuah lembah. Nah, namanya lembah Abu Thalib karena ini Syi'ab ya, Syi'ab itu celah di antara 2 gunung, ada celah jalan itu. Di sana 3 tahun, bahkan dalam riwayat sampai bagaimana sengsaranya mereka makan dedaunan yang kering sampai tenggorokan mereka itu lecet. Nah, disitulah bagaimana Allah mentarbiyah generasi terbaik dari kalangan sahabat sehingga lahir pejuang-pejuang yang mulia. Fal awwalul wa wulduhu minha khala Ibrahim. Fal awwalul Qasim hazat takrim wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Dan anak-anak Nabi, wa wulduhu, walad itu artinya anak umum, bisa laki-laki bisa perempuan. Wa wulduhu minha khala Ibrahim, dan semua anak Nabi itu semuanya dari Khadijah. Semua anak Nabi itu lahirnya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ya. Ibrahim ini lahir dari Maryah Al-Qibtiyah, budak yang Nabi diberi hadiah oleh raja ketika itu Muqawqis kalau nggak salah, Allah alam, lupa. Nah, pokoknya penguasa Alexandria ketika itu Mesir. Dia ketika Nabi, jadi ceritanya ketika Nabi mengirim surat-surat kepada raja-raja, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menerima dengan baik, ada yang seperti Habasyah, raja Ethiopia, ada yang menolak dengan kasar seperti Persia, ada yang menolak tapi dengan halus, bahkan ketika menjawab surat Nabi dengan balasan hadiah, tapi memang tidak beriman. Di antaranya ini raja Mesir ketika itu yang mana orang Nasrani menghadiahkan Nabi, namanya Maryah Al-Qibtiyah, budak perempuan. Nah, dari Maryah ini lahir anaknya namanya Ibrahim.
Tapi anak Nabi yang pertama namanya Qasim. Ya, namanya Qasim. Ini anak laki-laki Nabi yang pertama, dan dengan itu Nabi berkunyah. Ya, kunyah itu adalah panggilan kebapaan. Ya. Biasanya ada Abu Fulan, Abul Qasim, Abu Zaid, Abu Usamah, Abu Mu'ad, Abu Usamah, Abu Zaid, Abu Hasan, Abu Musa. Ini namanya kunyah. Berkunyah itu menamai dirinya dengan panggilan kebapaan, Bapak Fulan. Dan dalam fikih termasuk kunyah yang dilarang adalah berkunyah dengan Abu Qasim, karena itu adalah kunyah yang hanya boleh dipakai oleh Nabi, Abul Qasim. Jadi kalau kita anaknya namanya Qasim, tetap nggak boleh berkunyah dengan nama Abu Qasim. Ini hanya khusus untuk Nabi, nggak boleh. Dan kunyahnya Nabi adalah Abu Qasim. Qasim adalah anak laki-laki pertama. Wa Zainabun, anak kedua perempuan, namanya Zainab. Ruqayyatun, yang kedua adalah Ruqayyah. Wa Fatimah, yang ketiga adalah Fatimah. Wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. Kemudian yang keempat adalah Ummu Kulthum. Berarti sampai di sini ada 1 anak laki-laki pertama, 4 anak perempuan, 5. Wa Zainabun, Ruqayyatun, wa Fatimah, wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. Ini urutan anak perempuannya. Ya. 2 dinikahkan Nabi sama Utsman bin Affan. Siapa? Siapa? Zainab. Yang kedua Ummu Kulthum. Makanya Utsman bin Affan ini dijuluki Nabi dengan Dzunnurain, seseorang yang punya 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putra Nabi. Kemudian Fatimah adalah anak terakhir. Wa Tahirut Thayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. Kemudian anak yang keenam adalah Abdullah, atau beliau punya nama lain Tahir atau At-Thayyib. Walaupun sebagian ulama mengatakan Tahir dan Thayyib ini nama lain, orang lain, anak Nabi yang lain. Tapi yang disepakati oleh ulama ya bahwasanya nama Abdullah ini ya 1 orang. Tahir dan Thayyib juga adalah Abdullah. Hanya sebutan lakob saja, atau apa namanya? Lakob itu apa? Lakob itu julukan ya. Tahir itu yang suci, Thayyib itu yang baik. Jadi ada pertama siapa? Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Abdullah yang paling terakhir. Satunya Ibrahim, tapi bukan dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah. 7 anak Nabi. Wal kullu fi hayatihi dzaqul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Dan seluruh anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Mulai dari Qasim, masih kecil bahkan meninggalnya. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum meninggal Nabi masih hidup. Abdullah juga meninggal ketika, Ibrahim juga meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali 1, Fatimah. Fatimah itu Nabi meninggal, Fatimah masih hidup. Cuma 6 bulan kemudian Fatimah menyusul. Ya. Nah, di sini pengarang mengatakan wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Ya. Setelah Nabi meninggal setengah tahun baru Fatimah meninggal, dan ini sudah dinubuatkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam sebuah riwayat, ketika itu Aisyah yang menceritakan ya. Aisyah yang menceritakan ya, suatu saat akhbarat Fatimah tamshi kana misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Fatimah ini berjalan. Cara jalannya mirip sekali seperti cara jalannya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku.
Tsumma ajlasaha an yaminih, didudukkan di samping kanan atau samping kirinya. Aisyah nih agak ragu. Tsumma asarra ilaiha haditsan fabakat. Nah, ketika itu Nabi mendudukkan Fatimah di samping kanan atau kirinya, kemudian dibisiki sesuatu, diberi sebuah rahasia. Kemudian Fatimah nangis. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, melihat kejadian itu. Maka penasaran, lima tabkin, kenapa kamu nangis? Tsumma asarra ilaiha haditsan fadhahikat. Kemudian dibisiki lagi sama Nabi, tersenyum. Tersenyum lebar. Fakultu, ini kata Aisyah pun mengatakan, ma ra'aitukal yaumi farhan aqrabu min huznin. Saya tidak pernah melihat seperti hari ini di mana kesedihan itu sangat dekat dengan kegembiraan. Baru nangis langsung tersenyum gembira. Fasa'alatha amma qal. Maka fasa'altuha amma qal. Aisyah penasaran, tanya apa sih yang tadi Nabi sampaikan kepadamu? Ketika itu Fatimah mengatakan, ma kuntu li ufsya sirra Rasulillah. Saya tidak akan membocorkan rahasia Nabi. Hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai suatu saat Nabi sudah meninggal, Aisyah tanya lagi, masih penasaran, apa sih yang disembunyikan, apa yang rahasia yang disampaikan Nabi kepadamu? Maka Aisyah baru membuka rahasia itu. Inna Jibrila kanat yu'aridhanil Qur'ana kulla sanatin marratan wa innahu aradhanil al-'ama marratain wa la urahu illa hadara ajali wa innaka awwalu ahli baiti lihaqan bi fabakaitu faqala ama tardayna an takuni sayyidati ahlil jannah aw nisa'il mu'minin fadhahikat lidzaliknya. Jadi akhirnya Fatimah membuka rahasia. Apa rahasianya? Nabi itu menyampaikan, Jibril itu rutin turun ke bumi ini setiap tahun sekali itu mengecek Quran saya. Nah, jadi Nabi pun murojaah Quran setiap Ramadan. Dicek hafalannya sama malaikat Jibril, dicek bacaannya, apakah Quran, kemudian mungkin Jibril mengecek lah intinya Quran dalam setahun ini yang sudah diturunkan sejak awal apa. Setiap tahun, setiap Ramadan. Dan di akhir tahun Nabi wafat itu Jibril sampai 2 kali dalam Ramadan turun. Dan Nabi merasa, ini nggak mungkin terjadi kecuali memang ajal saya sudah dekat. Nah, ini Nabi menyampaikan ke Fatimah. Kemudian Nabi menyampaikan, dan sesungguhnya engkau adalah ahli baitku, keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Ya, disinilah Fatimah sedih. Pertama sedih karena tentu mendengar ayahnya akan meninggal. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan lagi. Ketika Fatimah ini menangis, Nabi melanjutkan, ama tardaina, tidakkah kamu ridho kamu akan menjadi pemimpin wanita-wanita ahli surga? Baru disinilah Fatimah tersenyum. Ya. Jadi nubuat ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi. Ya. Bagaimana Fatimah itu adalah wanita pertama dari kalangan ahli bait Nabi yang akan menyusul Nabi. Jadi intinya semua keturunan Nabi itu meninggal rata-rata ketika Nabi masih hidup, dan kecuali Fatimah ya. Fatimah pun cuma setengah tahun setelah beliau meninggal itu sisa umurnya. Yang ingin kita sampaikan adalah kemudian ketika dikatakan berarti Nabi sudah nggak punya keturunan. Bahkan ketika kita tadabbur dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang ayat terakhir ini, inna syani'aka huwal abtar, ini masuk ya, nyerempet pembahasan ini sebenarnya. Jadi ayat ini turun ketika Allah Subhanahu wa taala menyindir ya, atau menceritakan salah satu orang kafir Quraisy namanya Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Jadi Al-As ibn Wa'il itu suka mencela Nabi. Nah, bahkan kalau dikatakan, kamu habis ketemu sama siapa? Oh, sama itu, si Abtar. Si Abtar. Abtar itu artinya terputus. Artinya orang yang
anak keturunannya itu nggak ada. Disebut terputus. Kenapa terputus? Karena orang Arab menganggap ya kalau nggak ada keturunan berarti nggak ada lagi yang akan mengingatnya. Dia nggak ada keturunan yang akan menceritakan kakeknya ini. Makanya disebut al-abtar. Sampai Allah akhirnya menurunkan ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Tidak, wahai Muhammad, sesungguhnya syani'aka, orang yang memusuhimu itulah yang terputus. Karena orang si As ibn Wa'il itu mengatakan, oh Muhammad itu si abtar, orang yang terputus, dia nggak punya anak, anaknya mati semua. Kalau dia mati sudahlah habis ceritanya, nggak ada yang bakal membicarakan dia lagi. Tapi tidak, Allah mentakdirkan lain. Bahkan menurut ayat ini tidak, sungguh orang yang mencelamu itu yang terputus kenangannya, yang terputus sebutannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebutan itu dalam amal soleh, dalam kebaikan. Dan tentu orang yang paling besar kebaikannya di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mana tidaklah satu amalan yang dilakukan oleh umatnya sampai kapanpun kecuali pahalanya akan sampai kepada Nabi. Ya, maka nggak bisa, tidak terputus. Bahkan dia selalu teringat sampai kapanpun selama azan masih tegak di menara-menara masjid. Karena nama beliau selalu disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak, sungguh sebutan beliau akan tetap abadi sampai akhir zaman, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kiamat, di mana Allah mencabut agama ini dari muka bumi ini sehingga terjadilah kiamat. Ya. Wal kullu fi hayatihi dzaqul himam. Semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lama andathar. Dan di umur Nabi yang ke-35 tahun ya. Jadi salah satu kelebihan kitab ini itu diurut secara umur Nabi. Nanti sih ketika sudah mulai hijrah, mulai diurut secara tahun hijrah dan juga umur Nabi. Jadi kita kemarin sudah mulai dari umur berapa Nabi? 2 tahun ya, disapih nama Halimah. Kemudian 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal, 12 tahun rihlah ke Syam yang pertama, 25 tahun rihlah ke Syam yang kedua, kemudian 25 tahun menikah juga dengan Khadijah, 35 tahun beliau ikut dalam peristiwa pembangunan Ka'bah. Jadi ceritanya Ka'bah ini selama umur dunia ini yang monumental ya, sempat digempur 4 kali. Pertama pembangunan zaman Nabi Ibrahim, diangkat pondasinya. Kemudian zaman Nabi Muhammad ini yang disepakati oleh para ulama. Zaman Nabi Muhammad itu ya ini yang kita bicarakan sekarang. Umur Nabi ketika itu 35 tahun. Ketika itu terjadi banjir di Mekah. Jadi karena Mekah itu ketika itu tentu zaman segitu bawahnya kan tanah. Kalau banjir jadi semacam lumpur, jadi pondasinya itu ambrol. Hanya digempur sekalian, kemudian dibangun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga zaman Yazid bin Muawiyah ketika mengepung Mekah. Ketika itu ada fitnah ya, ada fitnah Abdullah bin Zubair itu tidak mau baiat. Maka sempat dikepung Mekah, kemudian sempat dilempari dengan manjanik, meriam batu yang pakai api, kemudian sempat rusak Ka'bah. Dan yang ketiga zaman zaman Hajjaj ya, zaman Hajjaj bin Muslim, Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dibangun yang keempat. Di 4 kali pembangunan. Yang di zaman Nabi ini jadi dibangun tapi tidak sempurna. Jadi ketika zaman Nabi tidak bisa dibangun di atas bangunannya Nabi Ibrahim. Jadi agak kurang karena ketika itu batunya kurang. Akhirnya agak kurang 6 hasta. Sampai Nabi mengatakan, ya Aisyah laula anna qaumaka hadithu ahdin bil jahiliyah la amartu bil baiti fahuddima
fa adkhaltu fihi ma akhraja minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu laha baban syarqiyyan wa baban gharbiyan fa balagtu bihi asasa Ibrahim. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalaulah bukan gara-gara kaummu itu baru saja masuk Islam, niscaya sudah saya gembur Ka'bah, saya kembalikan kepada bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi ini juga salah satu hikmah. Nabi itu dalam berdakwah punya hikmah. Ada fikih aulawiyat, mana yang lebih penting, mana yang tidak. Kadang sesuatu ditunda untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nabi tadi sampai mengatakan, kalaulah bukan gara-gara kaummu yang baru masuk Islam, karena Fathul Makkah, dibukanya kota Makkah kan tahun ke-8 Hijriah. Nabi tetap belum berani untuk menggembur, nggak berani. Karena takut nanti malah orang-orang itu pada menganggap apa ya, main-main lah, atau orang-orang nggak setuju. Jadi nunggu Nabi itu betul-betul momen masyarakatnya begitu kuat, begitu sudah kuat ilmunya, baru beliau mengambil kira-kira memang syariat-syariat yang memang perlu. Tapi salah satu pertimbangan Nabi yaitu bagaimana keadaan masyarakat sekitar, ini sudah siap belum? Maka syariat-syariat yang belum begitu penting ya, beliau takhirkan, memandang maslahat dakwah yang lebih kuat. Makanya nggak sembarangan Nabi dalam berdakwah. Tidak asal terobos ini gara-gara ini syariat, ini bukan syariat terus terobos, enggak. Syariat juga ada marotib yang harus dijadikan pertimbangan. Bunyana baitillahi lamma andathar, dan ini juga di sini terjadi sebuah kejadian yang penting, karena di sini dikatakan oleh muallif wa hakamu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tham. Jadi Nabi ikut membangun Ka'bah ini, kemudian sampai terjadi perselisihan ketika sudah jadi Ka'bahnya, terjadi perselisihan. Tentang apa? Siapa kabilah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Ini kan sebuah kemuliaan. Ya, Hajar Aswad itu ya sesuatu yang ketika itu memang betul-betul apa ya, sakral lah. Ya, sampai saat ini pun kan tetap bagaimana juga dalam haji kita disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad. Walaupun sebenarnya secara khasiat apa-apa yang nggak ada, itu cuma karena sunnah saja, sekedar sunnah. Tapi mungkin masyarakat Quraisy ketika itu betul-betul itu adalah kemuliaan. Barang siapa meletakkan Hajar Aswad, maka kabilahnya mesti akan dikenang, akan dibanggakan oleh sepanjang zaman kabilah ini yang meletakkan Hajar Aswad. Bahkan sampai ketika itu terjadi kegentingan ya, di mana dua kabilah, ketika itu kabilah Abduddar sama kabilah Bani Abdul Manaf itu hampir tengkar, hampir tawuran, karena saking tajamnya perselisihan siapa yang berhak meletakkan batu ini, Hajar Aswad, ke tempatnya. Sampai masing-masing kabilah itu udah baiat di atas darah, kita siap perang demi mendapatkan kemuliaan. Inilah apa ya, di antara sifat-sifat kejahiliahan masyarakat Quraisy ketika itu, yang mana nanti ketika Nabi masuk Islam, Nabi betul-betul ingin menghapus ini semua. Tidak ada fanatisme di atas apapun kecuali hanya fanatisme di atas Islam. Fanatisme di atas kejahiliahan Nabi hapus. Nabi betul-betul kuburkan di atas kakinya. Maka di antara salah satu khutbah Nabi ketika Fathul Makkah adalah apa? Ketika Haji Wada, sungguh semua bentuk kejahiliahan sudah saya kubur di atas kakiku. Salah satunya bentuk kejahilian ini, bagaimana orang kabilah-kabilah dulu sampai rela bunuh-bunuhan hanya untuk karena kemuliaan yang sebetulnya apa? Semu ya, tidak hakiki, tidak hakikat. Ya, tentang peletakan batu ini sampai 4 hari bahkan mereka tajam genting Mekah ketika itu, sampai akhirnya puncaknya mereka berada di Ka'bah. Akhirnya mereka bersepakat, sudah, kita akan cari wasit, cari hakim terhadap orang yang nanti pertama kali datang masuk masjid ini, masuk masjid haram ketika itu. Ternyata yang datang itu Nabi. Mereka semuanya bersyukur. Oh, kalau ini orang yang datang kita semua percaya. Ini namanya Al-Amin, orang yang terpercaya, gak pernah berdusta.
Kita semua percaya. Jadi Nabi pun sebenarnya dari dulu tuh sudah diridhoi sebetulnya. Kalau secara pribadi, nggak ada masalah semuanya. Buktinya salah satu kejadian ini. Seakan-akan juga Allah itu ingin menunjukkan kepada masyarakat ketika itu. Tentunya sebelum Nabi, ini Nabi belum diangkat jadi Rasul, masih biasa. Jadi seakan-akan Allah ingin betul-betul menghilangkan semua alasan. Seakan-akan ketika nanti datang syariat, sudah tidak ada alasan lagi. Kalian mau cari alasan apa? Ini Muhammad dari dulu sudah orang yang kalian percayai, orang yang paling jujur. Kok sekarang tiba-tiba kalian dustakan, itu sebabnya apa? Berarti tidak lain sebabnya karena apa yang dia bawa. Jadi seakan-akan ini jalannya dari awal tuh Allah sudah atur sedemikian rupa bahwa kalau betul-betul orang jujur maka dia pasti beriman. Tapi kalau dalam dirinya ada faktor-faktor lain, itu pasti dia akan cari alasan untuk tidak mengimani Nabi Muhammad. Makanya Nabi datang, apa yang Nabi lakukan? Nabi mengatakan ambil kain. Diambillah kain. Kemudian letakkan batu itu di tengah kain. Terus apa? Setiap kabilah memegang ujung-ujung kainnya. Kita angkat bersama-sama menuju tempatnya Hajar Aswad ini. Diangkat bareng-bareng, kemudian yang meletakkan adalah Nabi. Semuanya ridho. Itulah salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kejadian ini sebagai hikmah. Bahwasanya Nabi dari dulu sudah dipercayai sebelumnya, bahkan dalam keadaan genting seperti ini. Tanda, sekali lagi tanda bahwasanya kalau mereka mau jujur, ya orang-orang itu mau jujur, Allah itu sudah menyiapkan kejadian demi kejadian yang sebetulnya itu membuat mereka itu percaya sama Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang memang sudah Allah atur terkumpul dalam dirinya itu sifat kemaksuman, terjauh dari kesalahan, adil, yang mana dipercayai. Yang sebenarnya tidak ada alasan lain untuk tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Sampai puncaknya diantara akhirnya adalah itu tadi yang mungkin kita sering dengar di tafsir surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nabi itu mengumpulkan seluruh penduduk Mekah. Kemudian Nabi berteriak, wahai orang-orang Mekah, apa kalian akan percaya kalau saya bilang di balik gunung ini ada sepasukan musuh ingin menyerang kalian? Apa kalian percaya? Orang-orang Mekah semuanya serentak, wahai Muhammad, kita tidak pernah melihat engkau berdusta. Kami percaya apapun yang engkau sampaikan. Baru setelah itu Nabi mengatakan, ya ahla Makkah, ya ayyuhan nas, ini nadhirun lima baina yadaykum min adzabin syadid. Wahai manusia, sungguh saya adalah pemberi peringatan atas apa yang akan terjadi di hadapan kalian berupa azab yang keras. Mulai saat inilah akhirnya mendengar itu baru orang-orang yang kafir langsung menampakkan dirinya, di antara tadi pamannya sendiri Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita semua? Maka Allah turunkan ini ayat tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan juga istrinya Ummu Jamil yang juga menyokong Abu Lahab dalam memusuhi Nabi. Nah, jadi sampai di sini betul-betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan bahwa jalan kenabian, ya, mulai dari Nabi kecil dilempengkan jalannya sedemikian rupa, kejadian-kejadian itu mengarahkan bahwa bahkan juga semua itu sudah diarahkan menunjukkan kehidupan Nabi sejak kecil itu sudah dalam aturan dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya, walaupun Nabi juga manusia biasa, punya hawa nafsu. Bahkan kemarin sempat kita ceritakan Nabi sempat menginginkan apa yang diinginkan anak-anak muda. Begadang sampai malam, mendengarkan nyanyian ketika itu. Tapi Allah takdirkan lain. Selalu Allah selewengkan jalannya supaya tidak jadi bermaksiat. Di sisi lain Allah itu tadi membimbing atau menjauhkan Nabi dari sifat-sifat tercela, memberi kemaksuman, kesucian dalam diri Nabi. Menunjukkan apa? Bahwa semua ini tarbiyah Nabi itu, yang mendidik Nabi itu langsung Allah. Semua dalam petunjuk dan juga arahan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan karena diarahkan oleh pamannya, ayahnya, kakeknya, titipan ini, titipan itu. Bukan. Karena inilah yang sebenarnya ingin digempur oleh pemikiran Barat. Dalam perang pemikiran, mereka ingin menjauhkan kepribadian Nabi itu dengan sumber wahyu. Oh bukan, Muhammad ini hanya orang cerdas saja. Dia memang cerdas, makanya bisa sampai mengumpulkan orang, banyak orang yang percaya sama dia. Oh enggak, Muhammad itu cuma ya, orang yang kebetulan pintar dipercayai sama enggak. Sebelum kita mengakui kecerdasan Nabi, kepandaian Nabi, akhlaknya, adilnya, kita pertama kali harus meyakini bahwa itu semua adalah bentuk kenabian, nubuat, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah berikan kepada Nabi. Allah jaga sejak Nabi itu lahir, bahkan sejak dalam kandungan sudah banyak-banyak kejadian yang menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ya, mungkin itu pertemuan kali ini ya, sampai pada usia Nabi 35 tahun dalam pembangunan Ka'bah. Di sini menyingkap sosok sifat Nabi sebagai orang yang adil, yang dipercaya, yang jujur, dan juga yang mempunyai hikmah kebijaksanaan yang sangat luhur sehingga dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Aku soal. Ya. Tadi dikatakan putra Nabi terakhir meninggal Fatimah setelah 6 tahun Nabi. 6 bulan. 6 bulan. Nah, yuk kita tarik sekarang, ada yang mengaku keturunan Nabi. Ya. Itu dari turunan putra yang mana? Ya. Sekarang kita dengar ada habaib ya, atau syarif ya, atau sayyid atau syarifah, yang perempuan syarifah. Itu semuanya jalurnya semuanya dari Fatimah ya. Semua jalurnya itu dari Fatimah, tidak ada dari yang lain. Dari Fatimah bintu Rasulullah SAW yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, yang mana sepeninggal Fatimah Ali menikah lagi dengan yang lain, tapi yang betul keturunan dari Nabi langsung adalah ya keturunannya Fatimah. Ini berarti dari Fatimah sama Ali lahir Hasan dan Husain. Yang inilah yang akhirnya berketurunan-keturunan sampai menyebar. Sebagian nanti ada yang hijrah ke Yaman, ke Syam ya. Ada beberapa tempat yang memang itu menjadi tempat diaspora anak turun Nabi. Di antara banyak Yaman. Dari Yaman, tentu kalau kita urutkan jalurnya dari Yaman, nanti banyak yang diaspora ke Indonesia dalam rangka berdakwah. Nanti di Indonesia ini banyak juga yang jalurnya nyambung ya. Tapi itu semua betul-betul harus, kalau nggak salah sih ada ikatannya. Robitoh Alawiyah itu punya memang sanad-sanad nasab ya, nasab-nasab yang memang sudah dicek jalur kesohihan nasabnya. Jadi tidak sembarangan orang tiba-tiba Suparjo ngaku Habib itu ya, kadang-kadang ada soalnya zaman sekarang. Karena saking percayanya sekarang banyak orang ngaku Habib. Jadian ya banyak di media sosial. Supaya apa? Supaya dapat pengakuan sosial kalau zaman ngalah berkalah apalah. Ya. Padahal ya yang tentu keturunan Nabi itu punya hak yang lebih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Allah memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah, aku tidak minta imbalan dari kalian kecuali mawaddata fil qurba, kalian mencintai kerabatku, mencintai ahlul baitku. Mencintai ahlul bait adalah salah satu keimanan kita juga. Kalau mereka memang ahlul bait, dan selama memang mereka itu menjadi ahlul bait yang memegang betul-betul syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka menyeleweng, kita juga mengingkari penyelewengan mereka. Tidak serta-merta asal habaib kita, asal keturunan Nabi, kemudian kita bela mati-matian, itu keturunan Nabi, jangan, enggak. Tentu ya kalau semua keturunan Nabi juga enggak semua orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim pun ketika berdoa,
kepada Allah, wahai ya Allah, jadikanlah keturunanku juga menjadi imam-imam orang bertakwa. Tapi kata Allah apa? Qala la yanalu ahdiyadz zalimin. Ketika Allah berfirman, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiyadz zalimin. Ya. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, kemudian Allah menetapkan, wahai Ibrahim, akan aku jadikan engkau sebagai imam orang bertakwa. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau gitu jadikan juga keturunanku orang-orang yang bertakwa semua, imam-imam orang bertakwa. Tapi apa kata Allah? Ya, tapi yang janjiku ini tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang zalim nggak akan dapat. Makanya tetap ada saja dari keturunan-keturunan orang bertakwa itu ada aja yang zalim. Nah, ya, yang zalim itu ya nggak kita ikuti, tetap kita ingkari kezalimannya, kita ingkari kemaksiatannya, kita ingkari kesalahannya. Kita mengingkari itu. Tapi memang yang soleh, yang bertakwa dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala ya juga kita bela. Bahkan juga kita beri kecintaan lebih kepada mereka karena itu juga salah satu syariat. Selama mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi. Yang lain? Sempat ada cucu namanya Umamah. Dalam sebuah hadis, Nabi itu kadang, Umamah itu kalau nggak salah anaknya Ruqayyah, menikah dengan laki-laki yang anak lupa namanya. Nabi dalam sebuah hadis, kadang kalau Nabi sholat itu sambil gendong Umamah. Kalau sujud diletakkan. Nah, tapi Umamah ini nanti meninggal juga. Sakit kalau nggak salah. Hampir dipastikan nggak ada, kecuali dari Fatimah ini. Yang lain? Ya. Kalau nggak ada, ya insyaallah kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan. Kita sampai di bait ke 21 ya. Insyaallah 21. Semoga bisa istiqomah. Ini ada 100 bait. Kalau satu pertemuan 10 bait, 10 pertemuan berarti kita bisa. Allah alam nih, Ramadan selesai atau enggak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.